Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa balahu. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Mukarram Ustaz Al-Had Nur Sabini, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta seluruh pengurus. Semoga diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Seperti biasa, sebelum ta'lim ini kita mulai, sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Yang Fatihah ini kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita, famili kita, jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah meninggal dunia. Semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan taman dari taman surganya Allah, dan kita yang mendoakan diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat, dan diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was suhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadith wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa summa ila hadrati mu'allifil kitab Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi wa summa ila ruhi Haji Iskandar wa summa ila ruhi Haji Abdul Rahman Madinah wa summa ila ruhi Ustaz Haji Sobari wa summa ila ruhi Ustaz Haji Mansur wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan li jama'ati Masjid Baitur Rahman, annallaha yaghfiru dzunubahum wa yataghashshahum bil rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa bi niyyatin madhkurat bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min ma'in min nar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin
ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Jadi Allah menggunakan kata khalaqa karena tidak niru. Khalaqa itu murni adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada niru. Maka Allah menggunakan kata khalaqa. Kalau Allah menggunakan ja'ala itu kalau bahasa mobil atau kendaraan atau motor itu variasi. Wa ja'ala. Jadi gini, wa min ayatihi an khalaqa lakum. Jadi Allah yang menciptakan kita manusia, baik gendernya laki-laki ataupun perempuan. Min anfusikum, dari jenis kita. Ayat dalam surah Ar-Rum ya. Itu azwajan, pasangan, litaskunu ilaiha wa ja'ala. Tapi Allah menggunakan kata ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Nah, wa ja'ala ini artinya variasi. Allah menjadikan. Itu tambahan. Nah, di situ ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khalaqa itu murni Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dari tetes air mani, dari sperma bertemu dengan ovum, proses 120 hari sampai menjadi alaqah. Alaqah itu kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi daging, kemudian pakasawna idhama lahma. Kemudian daging menutupi tulang, kemudian menjadi khalqan akhar, makhluk yang lain yang disebut dengan manusia. Nah, itu adalah murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menggunakan kata khalaq? Ini membedakan karena manusia itu nggak bisa begitu. Karena manusia itu makhluk yang peniru. Di situ Allah menggugurkan kehebatan manusia, bahwa manusia itu sehebat apapun niru. Allah ingin menjelaskan dirinya, sayalah Tuhan wahdah, esa tunggal, one man one soul. Jadi nggak ada yang bisa niru Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya Allah. Kita bikin masjid niru tuh, bikin rumah niru nggak kira-kira? Niru. Oh nih, taman di sana tuh bagus tuh, seperti ini kita buat di rumah kita. Nanti kita tambahin tuh seperti ini, karena kolamnya lurus, nanti kita bengkokin kalau di rumah. Kenapa? Karena tanahnya sedikit. Iya, kalau lurusin aja tanah tetangga, benar nggak kira-kira? Iya. Itu seperti itu tuh niru. Maka manusia itu makhluk niru. Khalaqa itu murni Allah. Jadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah nggak niru. Maka manusia apapun niru. Apalagi orang kita pinter banget sama niru. Iya, apa aja niru. Ditiru. Kalau bikin aslinya jarang bisa. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan al-insan, manusia. Nah, khitab ayat ini babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bikuma, terhadap kalian berdua. Karena di dunia ini, hidup di bumi ini ada dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Di dimensi yang berbeda. Kita dimensi yang tampak, jin itu di dimensi yang tidak tampak.
Jadi di samping kita ini ada dimensi lain, yaitu dimensi jin, yang mereka hidup sama dengan kita manusia. Ada yang iman, ada yang tidak, ada yang taat, ada yang tidak, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Sama. Ada jin muslim yang soleh, ada jin muslim yang badar, ada. Umat Islam juga begitu, yang namanya manusia. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada umat Islam yang badar, kan? Disuruh sholat susah, disuruh puasa susah, padahal ngakunya Islam. Ada yang badar begitu. Nah, itu. Maka khitabnya itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa proses penciptaan kita manusia, Allah menggunakan khalaq. Dari tidak ada menjadi ada. Insan. Nah, insan ini kenapa Allah menggunakan diksi insan pada kata ini? Pada firman Allah surah Al-Rahman ini. Allah mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dulu kamu itu belum apa-apa, dalam surah yang lain dijelaskan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita belum disebut manusia, sperma itu belum disebut manusia. Adakah kita pernah nyebut sperma itu manusia? Nggak pernah. Opung kita sebut manusia? Enggak. Tapi setelah menjadi jin, jannah, janin, baru itu disebut manusia. Maka Allah menjelaskan al-insan. Nah, kenapa kita disebut insan? Karena Allah bukan saja menciptakan kesempurnaan manusia dari aspek fisik, tapi juga aspek batiniah, aspek dalam. Tidak ada makhluk seperti manusia. Tidak ada. Malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu. Hewan hanya punya nafsu, tidak punya akal. Kita bainal malaika wal hayawan. Kita ini makhluk antara malaikat dan hewan. Yang di dalam diri kita itu fisik, secara fisik kita ini adalah hewan, makhluk hidup. Kemudian secara rohani, di dalam diri kita itu bukan hanya akal, tapi ada namanya hawa nafsu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hewan dan malaikat kita. Jadi khalaqal insan. Nah, kenapa Allah nyebut insan? Nah, insan ini Allah ingin menyadarkan manusia bahwa manusia adalah bukan hanya sebatas makhluk hidup yang hanya makan berkembang biak di dunia, di bumi ini, bukan. Tapi ada tugas khusus yang dilakukan oleh manusia atas perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asalnya begitu. Tapi karena diwakaf liya'budun. Ni itu ada nunnya nun wiqayah, ya mutakallim wahda. Untuk mengabdi kepadaku. Dari berbagai macam aspek mengabdi itu. Beribadah, baik mahdoh yang wajib yang ditetapkan oleh sang penetap syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut mahdoh, dan ada yang ghairu mahdoh, hak inisiasi manusia. Jadi tidak diwajibkan, sunnah, dan boleh juga ada perbuatan atau yang kelakuan manusia atau amaliyah manusia yang tidak ada standar aturan dari Allah dan Rasulnya. Itu ghairu mahdoh, selama tidak melanggar aturan Allah, ketetapan Allah dan Rasulnya, itu dibolehkan. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bukan hanya aspek ibadah dalam ketaatan kita kepada Allah yang ditetapkan,
kegiatan manusia hendaklah beribadah kepada Allah. Nah, karena beribadah kepada Allah tidak menyimpang dari aturan Allah. Boleh nggak Ustaz manusia menata dunia ini, memperindah dan mempercantik dunia ini? Boleh. Dibuat pariwisata boleh nggak? Boleh. Tapi jangan merusak lingkungan. Di sana indah, tapi di tempat lain menjadi wabah. Di sana nyaman, tapi di tempat yang lain terjadinya bencana dan goncangan. Jadi kita harus bisa, karena insan harus bisa menyeimbangkan antara zahir dan batin. Maka dalam surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada asrafal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu bi rabbil nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, ayat atau surah itu yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi yang harus dikedepankan oleh manusia itu prinsip apa? Pertama, hidup harus pakai agama. Kemudian sehat badannya. Kemudian sehat intelektualitasnya. Jadi 3 benteng yang harus dimiliki oleh manusia. Di pemahamannya, qul a'udzu bi rabbin nas. Ada 3 sifat Tuhan di situ disebut. Untuk apa? Melindungi keselamatan manusia. Karena manusia bukan hanya hidup di bumi, bukan hanya hidup di dunia, tapi akan pindah yang taqilu ila alamin akhar, ila alam yang lain. Maka ada 3 sifat, Rabbin nas, Malikin nas, ilah, untuk menyelesaikan satu persoalan apa? Yaitu persoalan akidah, yaitu wiswas atau waswas. Bener nggak sih Tuhan itu ada? Hati-hati kita. Masa sih Tuhan sejahat itu sama saya? Nah itu, maka untuk menyelamatkan akidah, jadi 3 sifat untuk menyelesaikan satu penyakit. Supaya selesai penyakit itu, maka manusia berlindung kepada Rabbin nas. Oh, saya ada karena diadakan oleh Allah. Malikin nas, dulu saya bukan apa-apa. Dari sperma belum disebut manusia, kemudian menjadi manusia. Saya ini dicipta oleh Allah. Ilahin nas, maka saya harus mengabdi kepada Tuhannya manusia. Dan kenapa Allah menggunakan diksi ilahin nas? Semua bisa jadi Tuhan, tapi tidak bisa disembah. Semua bisa jadi Tuhan, pangkat, jabatan, kedudukan, ego, dan lain sebagainya. Silahkan menjadi Tuhan, tapi tidak menjadi Allah. Artinya tidak pantas dipertuhankan. Maka dari itu Allah ingetin bahwa Tuhan itu berbeda zat dan sifatnya terhadap makhluk. Maka dari itu 3 sifat Tuhan itu ingin menyelesaikan satu penyakit, yaitu apa? Wiswas. Manusia harus yakin bahwa kita ada karena diciptakan oleh Allah. Dan surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu sifat untuk menyelesaikan 3 penyakit. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Rabbun saja ketika menata dunia ini harus ikut aturan Rabbul Falaq yang mengatur tatanan semesta raya ini. Bulan beredar pada porosnya, matahari pada garis edarnya, bumi seimbang, ada gunung, ada darat, ada lembah, ada anai, ada gunung, semua itu penyeimbang sehingga disebut indah. Dan ada manusia di dalamnya. Maka Rabbin nas, tatalah dunia ini atau bumi ini dengan mengikuti tatanan Allah.
untuk menyelesaikan 3 persoalan: ghasikin, hasidin, nafasat. Itu 3 itu penyakitnya. Ghasikin idza waqab, manusia kalau akalnya nggak ada, gelap, halal dihajar, haram dihantam, itu manusia ghasik. Kemudian hasid, hasud, dengki dengan keadaan dan lain sebagainya, sehingga bertindak bukan layaknya manusia, tapi layaknya binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Itu. Terus setelah hasil nafasat, bisikan, untuk bangun ini begini biar dapat nilai komersil. Yang dikejar hanya nilai komersilnya saja, tapi nilai humanisme dan keselamatan lingkungan tidak pernah. Maka satu sifat yang disebut dalam surah Al-Falaq untuk menyelesaikan 3 penyakit yang ada pada diri manusia, maka disebut al-mu'awwidzatain, berlindung dari itu. Surah perlindungan itu. Maka untuk membentengi 3, kalau pengen disebut insan kamil, manusia sempurna, the perfect human, yaitu salamatul din, salamatul badan, salamatul nafsi, sehat benar akidahnya, sehat badannya, cerdas intelektualitasnya. Itu begitu baru disebut insan. Anas, Anisah, Uns, Annas, baru disebut manusia. Khalaqal insan wa khalaqal jan, dan Allah yang menciptakan jin. Ini cipta jin itu. Makanya kita hidup di 2 dimensi. Sebelum manusia ada makhluk Allah di bumi ini, yaitu disebut banul jan. Karena nakalnya luar biasa, kemaksiatan merajalela, maka diganti. Kemudian jan, kemudian banul jan, baru kemudian jin, karena satu keturunan. Dan kita disebut insan karena keturunan. Dari siapa? Min Adam alaihis salam. Nanti proses penciptaan itu min solsolin kal fakhar, dari proses tanah liat itu. Nanti dibentuk. Ustaz, berarti kita memang dari tanah liat apa dari sperma sih? Sperma asalnya dari tanah, makan jengkol, makan petek, makan terong, ya kan? Kemudian masuk ke maidah perut besar, disalurkan ke usus 12 jari, kemudian disaring ke limpa, kemudian dipompa ke jantung. Nah, ada yang jadi darah dan ada yang jadi sperma. Lah itu kita. Itu disebut bintin, dari tanah. Ninjo hidupnya di mana? Tanah. Jengkol, tanah. Jeruk, apel, semua di tanah. Maka manusia biar pedikur, medikur itu ibu-ibu tetap bedaki, betul Pak? Dakian, bener gak kira-kira? Iya. Kita gini itu, keluar daki gak? Dakian. Ternyata kita hanya tanah. Apa yang kita sombongin? Wong kita dari tanah kok. Dan kenapa kita mesti minder? Kadang kita pengen dipuji oleh manusia. Kita sama-sama tanah. Kadang kita sombong, semua dari tanah. Allah mengingatkan ketika kita sujud bahwa selain ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah, satu hari kita akan kembali ke tanah. Satu hari kita akan kembali ke tanah. Jadi khalaqal insan wa khalaqal jan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Mengambillah dengan spesifikasi atau nilai kekhalifahan yang diamanahkan oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu kami ciptakan berdasarkan makomnya masing-masing. Maka manusia itu punya skill, kemampuannya masing-masing. Maka dalam satu riwayat, likulli insan maziyah, setiap manusia punya potensi atau keahlian masing-masing. Gak ada yang sama.
Maka bertatalah, bekerjalah, berperadabanlah di dunia ini berdasarkan nilai kekhalifahan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Yang jadi ustadz yang benar, begitu. Yang punya pesantren yang benar, yang jadi pejabat benar, yang jadi rakyat benar. Karena itu, oh iya berarti semua nilai kekhalifahan yang diamanahkan oleh Allah dalam rangka ta'abbud liya'buduni, untuk beribadah mengabdi, tidak menyimpang. Kenapa? Rabbin nas, semua mengikuti aturan Allah, yaitu Tuhannya manusia. Jadi ada juklak dan juknisnya. Begitu. Khalaqal insan wa khalaqal jan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadar. Nah, maka dari penciptaan diri kita itu, kita belum disebut manusia. Nah gitu. Maka Allah menggunakan kata khalaq. Bayangin, miliaran manusia, dari triliunan bahkan mungkin, dari zaman Nabi Adam sampai saat ini. Pisnya gak ada yang sama, walau kembar. Kayak Pak Haji Heri itu kan kembarnya, bagaikan pinang di kampak. Nah itu seperti itu tuh, nggak ada yang sama. Bayangin kalau kita, maka Allah menggunakan diksi khalaqah. Sebegitu luar biasanya Allah yang menciptakan manusia. Allah ingin menjelaskan dari kata khalaqah, wahdahnya Allah, kemahaesaannya Allah. Di situ manusia harus paham. Kita nih baru 5 aja udah bingung, bentuknya bagaimana lagi, kupingnya dablang apa gimana, acak-acakan. Seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pengen panjang karena saya ada acara lagi ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji, khalaqal insan min shalsal wa khalaqal jan. Ayat berikutnya nanti kita lanjutkan minggu depan. Insyaallah kita diberikan sehat afiat. Amin. Mohon maaf, Allahumma muwaffiq wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, tadi taklimnya sudah sama. Nanti tentunya dengan harapan mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Subhanahu wa ta'ala. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Baik, bila hidayah.